kami akan melakukan satu penetrasi yang luar biasa di collaboration community ini. Saya akan langsung aja karena sudah ditunggu oleh Mr. Adam dan juga Mr. David. Oke, sebelum itu saya perkenalkan untuk collaboration community ya. Karena hari ini, beberapa hari terakhir ini jadwal kita sangat hektik. Jadi hari ini pun kita sudah ketemu dengan beberapa pelaku usaha yang ada di Bali. Dan ternyata mereka sangat antusias banget untuk membawa komunitas collaboration ini ke Bali. Mereka punya produk-produk yang tadi juga mungkin bagi teman-teman yang sudah sempat melihat di Instagram Live dari Instagramnya Collaboration, di situ ada beberapa pelaku usaha yang di Bali yang itu sudah langsung terikat kontrak dengan buyer yang ada di Kanada yang kebetulan hadir di sini, dan ini sangat menarik banget ya. Oke. Ya. Jadi hari ini saya akan membawakan satu materi lagi pengenalan buat collaboration karena banyak sekali teman-teman yang tanya collaboration ini apa gitu ya. Nah, oke, saya akan langsung share screen aja. Bentar. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah, Pak. Oke, wait. Oke, collaboration. Apa itu collaboration? Jadi ini salah satu yang kita usung, temanya adalah Be the Light. Artinya kita sebagai pengusaha ekspor harus bisa menjadi terang bagi beberapa pengusaha-pengusaha yang lain yang baru memulai gitu. Walaupun kita juga sendiri masih memulai dan selalu berproses. Ya, di collaboration project ini atau collaboration community ini yang kita pelajari ada banyak hal. Jadi perkenalan singkatnya adalah seperti ini sebenarnya. Ini fakta yang kita dapatin ketika kita menjalankan sebuah usaha, baik itu UKM ataupun juga SME, ya, medium enterprise. Kemudian ketika kita menjalankan bisnis yang namanya ekspor ini, fakta-fakta menarik yang kita jumpai adalah fakta pertama adalah ternyata banyak sekali UKM yang memiliki produk yang sesuai dengan market internasional. Nah, ini kita banyak jumpai setelah, terutama saya ya, ketika saya menjalankan satu perusahaan kami, produk kami yaitu Overdose, itu kami banyak sekali menjumpai teman-teman UKM yang punya produk yang bagus-bagus. Dan ini sangat memiliki satu potensi untuk bisa menembus market internasional. Nah, ini menarik gitu. Jadi sesuatu hal yang menarik. Jadi perjalanan kami 1 tahun lebih menjalankan bisnis atau belajar bisnis ekspor, itu yang kami jumpai. Gitu. Nah, lalu kemudian fakta yang kedua, ini juga nggak kalah menarik juga. Fakta kedua itu adalah ekspor itu ternyata membutuhkan strategi sales. Ya, membutuhkan strategi sales. Sales yang seperti apa? Sales dan marketing yang powerful. Ini yang kadangkala orang belum terlalu mengerti bagaimana membuat satu strategi sales atau marketing yang powerful untuk dunia ekspor. Karena mereka biasa mengetahuinya, oh kalau di domestik atau di lokal melakukannya seperti ini gitu. Nah, ini berbeda banget dengan ketika kepingin menjalankan secara internasional. Seperti itu ya. Admin tolong yang masih ini ya, peserta yang masih belum mute tolong di mute. Oke. Ini fakta, 2 fakta yang kita dapetin. Gitu. Nah, berdasarkan fakta ini muncullah sebuah problem. Problemnya di mana? Termasuk kami di awal kali memulai bisnis ekspor, kami juga mendapatkan problem ini gitu. Problem yang pertama adalah tidak memiliki banyak channel untuk melakukan ekspor. Jadi ketika kami sudah di fase, nanti saya akan ceritakan sedikit tentang fase-fasenya untuk melakukan ekspor. Ya, di fase yang pertama, ketika kita niat melakukan ekspor,
itu kendala yang pertama atau problem pertama yang muncul itu adalah tidak memiliki banyak channel untuk melakukan ekspor. Baik buyernya, baik channel atau kesempatan atau peluang untuk memasarkan produk kita ke luar negeri. Itu kita nggak dapetin di awal. Kemudian problem yang kedua yang biasanya muncul itu adalah pemahaman tentang segmen pasar ekspor. Jadi pemahaman segmen pasar ekspor ini kita nggak ngerti di awal. Apakah segmen pasar ini cocok atau enggak dengan produknya kita, atau segmen ini masih jauh dengan produknya kita. Nah, ini kadang kita nggak ngerti gitu. Apakah ini cocok atau enggak. Bahkan ketika kita masih mau mengawali bisnis ekspornya kita sendiri pun terkendala dengan sebenarnya produk yang saya buat ini, yang saya produksi ini, segmennya kemana ya? Gitu. Jadi banyak sekali yang kita bingung. Bahkan coba teman-teman amati, ketika pertama kali kepingin bisnis ekspor, ketika bisa membuat produk, hal pertama yang paling sulit bukan buat produknya loh Ibu, tapi ngasih harganya berapa. Kalau dengan kualitas produk kayak begini, HPP-nya sekian, itu saya bisa ngasih harganya berapa ya? Nah, harga ini terkait dengan pemahaman tentang segmen pasar ekspor dari teman-teman sekalian. Ini penting banget, karena kalau kita nggak tajam di area segmen ini, pasti kita pasarnya akan sangat melebar. Dan itu kurang bagus. Oke? Berikutnya, sorry. Terbatasnya informasi pasar luar negeri terkait produk yang dimilikinya. Jadi informasi pasar luar negeri ini kita sangat terbatas, walaupun di beberapa kali, di beberapa grup juga kita mendapatkan, oh ini loh, kalau mau menghubungi perwakilan perdagangan RI yang di negara ini nomor teleponnya, gitu ya. Itu pun juga terkendala. Karena apa? Karena tidak semua perwakilan perdagangan yang langsung respon atau update-nya juga telat. Yang update maksudnya adalah pergantian, karena mereka kadang-kala digantikan personel baru, digantikan tim yang baru kayak gitu. Itu seringkali kita temui selama kurang lebih 1 tahun lebih menjalankan bisnis ini atau belajar tentang bisnis tentang ekspor ini. Kemudian berikutnya adalah kemampuan untuk melakukan presentasi pada saat bisnis matching. Kebanyakan para UKM itu dibekali dengan skill atau keahlian atau kemampuan untuk membuat produk yang bagus. Jadi jago banget untuk memproduksi produk. Baik itu F&B, fashion, craft, dan lain sebagainya. Dia jago banget untuk membuat gimana caranya produknya bagus. Gitu. Cuman mereka tidak dibekali oleh satu skill untuk melakukan presentasi pada saat bisnis matching. Jadi ketika sudah ada buyer, mereka bingung, ini saya presentasinya gimana ya? Boro-boro presentasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya tambah nggak tahu lagi kalau bahasa Indonesianya nggak bisa gitu ya. Jadi mereka ini sangat terbatas untuk skill, sangat terbatas sekali. Dan kami menemukan banyak hal tentang melakukan presentasi ini yang akhirnya yang sebenarnya produknya bagus, akhirnya buyernya jadi sedikit tidak berminat gitu, atau butuh pertanyaan yang lebih banyak untuk mendalami produk ini sebenarnya kayak gimana. Gitu. Problem yang selanjutnya itu adalah kurangnya strategi penjualan yang efektif. Jadi cuma bisa membuat produk yang bagus, tapi kalau tidak didasari dengan strategi penjualan yang efektif, artinya efektif adalah, oh kalau misalkan produk kayak begini, ini biasanya strategi marketingnya itu adalah dengan cara dari sisi packaging-nya dulu. Kalau sisi packaging-nya sudah masuk, orang akan tertarik untuk mencoba. Biasanya seperti itu. Jadi jangan dibalik, oh saya pengen tahu dalamnya dulu, baru lihat packaging-nya, kebalik. Biasanya orang akan menilai dari packaging-nya dulu, oh ini oke, baru dia akan nyoba produknya. Nah, itu adalah salah satu strategi penjualan yang di awal mula ketika kita mau melakukan penjualan. Dan ini sangat penting. Kita sudah melakukan ini dan hasilnya sampai sekarang ini worth it banget. Nah, solusinya apa kalau sudah ada problemnya seperti itu? Solusinya yang pertama adalah komunitas pengusaha ekspor yang terpercaya. Artinya komunitas yang berisi pengusaha-pengusaha ekspor yang mau saling berbagi, mau men-sharingkan apa yang mereka sudah lakukan pada saat menjalankan bisnis ekspor. Dan ada beberapa pelatihan-pelatihan yang itu bukan
lagi ngomongin masalah teori atau dasar. Karena teori dan dasar kita sudah sangat mendapatkan dukungan atau support yang sangat bagus sekali. Contohnya dari program-program seperti ECP, Export Coaching Program, itu sangat bagus sekali untuk dasar. Ada lagi CPNE. Nah, itu program-program yang sangat menunjang untuk memiliki basic seorang eksportir yang bagus. Gitu. Tapi tidak cukup hanya dasar. Makanya kami memunculkan di komunitas yang benar-benar solid, yang punya program di mana pelatihan ini akan berlanjut. Gitu. Ya. High level coaching program. Ini salah satu solusi yang sangat tepat karena masing-masing pengusaha ketika mereka mau mengambil satu keputusan, oke, saya mau ekspor. Nah, mereka harus ada guidance, harus ada arahan mau kemana. Nah, arahan mau kemana ini sesuai dengan produknya masing-masing. Nah, ini dibutuhkan bagi seorang pengusaha ekspor. Dan kami alami hal itu. Sampai hari ini, kami selama 1,5 tahun, ini hampir benua keempat. Jadi 1,5 tahun lebih saat ini, itu kami hampir masuk ke benua keempat. Yang sebentar lagi. Jadi kita sudah ada melakukan ini semua, termasuk high level coaching program kita ikutin, itu kita sudah masuk di benua 3 benua dan kemudian ini hampir keempat. Dan ini sangat penting. Kami merasakan betul ketika, oh kalau saya kombinasikan antara yang dasar dan juga yang intermediate atau lanjutan, ini sangat bagus banget. Ya. Tim yang solid. Berbicara tentang tim yang solid, banyak sekali pengusaha di level UKM seperti kami itu yang sangat terkendala dengan yang namanya pembagian tim. Kebanyakan UKM di awal kali kita memulai itu biasanya adalah yang bagian produksi ya saya. Kemudian yang bagian nyatetin adminnya ya saya. Yang bagian sosial media ya saya. Terus nanti bagian penjualan, nanti saya dibantu istri saya. Nah, itu biasanya yang kejadian. Artinya, timnya ya itu-itu aja gitu. Tidak ada satu penajaman di area yang A, yang B, yang C, yang D. Jadi artinya, sebenarnya memiliki satu peluang yang untuk penajaman masing-masing divisi ini sebenarnya bagus. Cuman masalahnya adalah di level UKM, biasanya mereka berpikirnya adalah, ya nggak ada lagi Pak, kita kan masih UKM gitu. Ya sama, di tempat kami juga kami di levelnya UKM. Dan kami benar-benar memulai dari dasar, nggak ngerti apa-apa tentang ekspor. Gitu. Nah, tim yang solid ini adalah sebuah solusi bagi problem yang saya sebutkan di awal tadi. Dan ini sangat penting. Dan itu akan di guidance di komunitas ini. Eksibisi internasional. Terus terang teman-teman, eksibisi internasional ini adalah salah satu strategi penjualan yang sangat powerful. Kenapa kok powerful? Karena sampai hari ini pun, coba dilihat ya, dilihat di beberapa source ya, data dari Google mungkin ya. Pelaku-pelaku eksibisi internasional ini walaupun brandnya sudah gede, itu masih melakukan saja yang namanya eksibisi internasional. Tetap continue melakukan eksibisi internasional. Kenapa? Karena ini adalah sarana yang paling powerful. Walaupun brand mereka sudah dikenal, tetap eksibisi internasional ini harus eksis. Artinya, jika kita kepingin sukses di ekspor, salah satu strategi marketing yang paling ampuh ketika kita mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan eksibisi internasional juga. Dan itu secara kontinu. Bukan sekarang ada, besok tidak ada. Besok lusa ada, minggu depannya tidak ada. Nah ini apa ya? Kalau di bahasanya kami ya, di bahasanya perusahaan kami, prinsip laron. Prinsip laron itu begini. Laron itu kalau misalkan ada lampu, pada saat hujan biasanya ada laron. Nah, laron itu akan muncul, kemudian dia akan nempel di lampu yang apa? Yang terang. Lampu yang nyala. Begitu. Ketika lampunya nggak ada, laron ini bingung. Dia akan cari lampu yang lain. Ya. Kalau nggak ada ya stres, laronnya terbang kayak gitu. Begitu lampunya nyala lagi, laronnya seneng nempel di situ. Nah, kalau misalkan lampunya ini misalkan biar mati hidup, ya laronnya stres. Nah, sama dengan apa yang Anda lakukan di eksibisi internasional.
Hari ini Anda eksis di satu internasional eksibisi. Bulan depan enggak. Laronnya bingung. Customer Anda, calon buyer Anda bingung. Wong sudah ngelihat di Google, oh ini kelihatannya perusahaannya bagus nih. Ini kelihatannya membernya Collaboration yang ini bagus nih produknya. Oh ini usahanya bagus nih, di Collaboration ada yang jualan bawang goreng misalkan kayak gitu. Ini cocok nih. Ini kelihatannya, oh ini Collaboration akan ada bazar. Atau misalkan ada eksibisi internasional di sini nih. Ketika dia datang ke sana, ternyata si bawang nggak ikut. Nah ketika nggak ikut, ya otomatis, kok nggak ikut? Oh, mungkin nanti yang Collaboration yang berikutnya ada eksibisi lagi, bawang ini ikut. Ketika ada internasional eksibisi lagi, ternyata ikut bawangnya. Ya, laronnya datang lagi, seneng. Terus kemudian, oh ini kok rame ya ternyata bawang ini. Nah, nanti ada orang yang lihat, loh, di eksibisi berikutnya lagi kok nggak datang. Akhirnya buyer ini akan lari. Anda nggak akan dapetin satu momentum, Anda tidak akan mendapatkan satu peluang yang bisa menghasilkan dealing atau kontrak. Jadi eksibisi internasional, teman-teman, ini adalah salah satu strategi penjualan yang sangat powerful. Cuman caranya gimana? Nah, di tempat kami, di komunitas Collaboration ini, Anda akan dapetin salah satu strateginya seperti apa untuk dapetin ini. Ya. Nah, benefitnya apa untuk para member? Yang pertama, Anda akan dapetin 118 strategi untuk memenangkan penjualan FCL yang kontinu. Saya akan membahas mempergunakan kata-kata yang berkaitan dengan ekspor. Jadi para teman-teman pasti nggak asing ya dengan nama yang FCL gitu ya. Karena ini adalah salah satu goal utama bagi kita para UKM atau pelaku usaha ekspor untuk bisa melakukan penjualan secara FCL, bukan LCL. Oke. Kemudian apalagi? Mendapatkan USP. USP itu adalah unique selling point. Ini bahasa marketing. Unique selling point yang tepat. Unique selling point itu apa? Unique selling point ini ada berkaitan dengan produk Anda. Sampai hari ini, saya menemukan kurang lebih, yang saya kenal ya, beberapa UKM yang saya kenal, itu 80%, bahkan lebih, mereka bukan tidak memiliki, tapi mereka tidak sadar USP produknya kemana. Keunikan produknya itu yang mana? Yang paling unik, yang bisa menjadikan selling point. Ini susah, nyarinya susah, tapi bukan mustahil. Dan ini harus dicari. Kalau ini sudah dicari dan Anda dapetin, otomatis produk Anda akan lebih banyak untuk bisa maju perang, mendapatkan buyer yang tepat. Nah, ini salah satu benefit dari membersnya Collaboration. Anda akan dituntun untuk mendapatkan USP yang tepat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah brand positioning. Apakah hari ini Anda sudah memposisikan brand atau merek yang Anda punya di tempat yang tepat? Kenapa? Karena ini sangat penting juga. Ketika kita nggak tahu memposisikan mereknya kita, di market yang seperti apa, di kebutuhan yang seperti apa, ya akhirnya berkutatnya di begitu-begitu saja. Gitu. Di awal kali kita mengenal ekspor, bahkan sebelum ekspor, ketika kita memulai bisnisnya kita secara pribadi, saya sudah memposisikan dari awal bahwa produk saya ini adalah popcornnya artis gitu kalau di overdose. Akhirnya tembus terus. Sampai bagaimana caranya kok bisa Instagram Indonesia membeli produk kita sebanyak 800 pieces untuk dibagikan ke top, artisnya sebanyak 200 orang. Itu karena brand positioning yang tepat, yang kita sudah tempatkan di beberapa tahun sebelumnya. Ya. Nah, ini penting. Karena mereka akan mendukung dengan brand positioning yang tepat. Kalau sudah tepat, jalankannya untuk go internasional jadi lebih mudah. Ya. Next. Menemukan pembeli yang tepat untuk produknya. Nah, ini. Saya seringkali mendapati bahwa UKM termasuk saya di awal kali mula itu sangat tergiur, sangat antusias kalau dengar kata-kata business matching. Loh iya toh Pak, kan kalau misalkan ada business matching kan berarti kan kita juga akan senang banget Pak. Business matching kan ketemu buyer langsung.
Loh, iya memang ketemu, tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah apakah calon buyer yang pada saat bisnis matching dengan kita itu tepat? Walaupun sama-sama pengen beli snack, walaupun sama-sama cari snack, apakah snack yang saya jual ini cocok? Apakah popcornnya overdose yang saya jual ini cocok dengan buyer tersebut? Oh iya Pak, orangnya cari snack. Cocok Pak kalau beli popcorn. Nanti dulu. Pertanyaannya adalah popcorn yang kelasnya seperti apa? Atau keripik tempenya Anda yang kelasnya seperti apa? Karena grade-nya ada banyak. Nah, apakah pembeli ini segmennya pas dengan kita? Belum tentu. Jadi teman-teman, Anda di sini akan dituntun di guidance bagaimana menemukan pembeli yang tepat. Bukan asal bisnis matching Anda ikut. Kalau tidak tepat, ya nggak akan closing. Malah nantinya ujung-ujungnya buang-buang waktu. Ya, yang penting Anda harus tahu dulu ini urut-urutannya ya. USP-nya dapat dulu, brand posisinya dapat dulu. Kalau diajak bisnis matching ya dipilah-pilah. Begitu. Ya, ini penting banget. Dan kalian akan mendapatkan di membership-nya kami di Collaboration Community ini, Anda dapetin salah satunya adalah cara menemukan pembeli yang tepat. Oke. Berikutnya, mengikuti eksibisi internasional dengan budget Rp0. Itu juga akan kita ajarkan gimana caranya. Berulang kali kita mendapatkan peluang seperti ini. Termasuk nanti yang di bulan Maret ya, minggu depan kalau tidak salah. Kita dapat lagi. Loh Pak, caranya gimana? Itu ada caranya. Kami akan bagikan ke para membersnya Collaboration. Tapi bukan hanya sekedar display ya teman-teman. Jadi perlu diingat bahwa eksibisi internasional adalah eksibisi internasional. Kebanyakan orang senang banget ketika produknya dibawa ke negara ini untuk ikut pameran. Pak, produk saya sudah dibawa ke sana, Pak. Produk saya ini ditampilkan di sana. Oh, gini, Pak. Bukan masalahnya hanya ditampilkan, teman-teman. Tapi kalau eksibisi internasional, bagaimana Anda bisa menyalurkan USP produk Anda, brand positioning Anda, ke siapa? Ke calon buyer. Biasanya kalau kita cuma nitip, itu biasanya nitip cuma di display. Kalau ada calon buyer yang tertarik, yang sudah, ini kok kelihatannya tertarik ya, overdose ini kok kuning hitam, bagus packagingnya begini. Tapi kalau misalkan dia pada saat tertarik, dia tanyanya ke siapa? Tanya yang yang jaga di sana. Terus yang jaga cuma bilang begini, Bu, di situ ada Mister, coba dilihat di situ Mister. Di situ ada kartu nama sama brand profilnya, atau ada company profilnya. Nah, itu diambil. Nanti langsung tanyakan ke situ. No. Eksibisi internasional tidak berbicara tentang itu ada kartu namanya. Enggak. Kenapa? Kita sama-sama pebisnis. Waktu kita itu benar-benar berharga. Kalau sudah tampil di eksibisi internasional berarti harus ada yang menjelaskan. Nah, itu siapa? Itu yang akan kita guidance di membernya Collaboration. Bukan cuma sekedar display. Kalau cuma display ya ke sana ke sini ya banyak. Ya. Tapi bagaimana melakukan akhirnya, endingnya adalah penjualan. Itu yang paling penting. Karena kita pengusaha. Kita sama-sama berbicara dengan levelnya kita sama-sama pengusaha. So, secara otomatis kita berpikiran adalah penjualan. Ya, bukan asal nampang doang, enggak. Begitu. Terus apalagi yang berikutnya, benefitnya. Melipat gandakan database ekspor. Ini penting. Berapa kali lipat yang kami dapatkan ketika kami belajar ekspor. Ini yang saya harus explore. Saya akan sharingkan ke Anda gimana caranya. Ke para members terutama. Nanti saya akan kasih satu arahan, oh ini begini. Yang bisa dilakukan adalah seperti ini. Kita konteksnya bukan ngajarin enggak, tapi saya men-sharingkan apa yang sudah saya lakukan. Dan teman-teman yang ada di sini yang melakukan seperti apa. Nah itu kami akan sharingkan bersama. Caranya gimana ya database bisa dilipat gandakan. Jadi bukan lagi melulu masalah mencari database ekspor, bukan. Tapi yang kami guidance adalah bagaimana cara melipat gandakan dari database ekspor yang Anda punya. Dan orang lain punya. Berbeda itu. Ya. Berikutnya. Strategi pengelolaan keuangan dan sumber-sumber pendanaan ekspor. Ini sangat penting.
Berbagai macam pelatihan yang kami ikuti, belum pernah ada satupun yang ngajarin kita tentang funding management. Bagaimana mengelola keuangan yang kita lakukan. Dan sumber-sumber pendanaannya dari mana. Kalau nggak salah sekitar 42 sumber pendanaan untuk bisnis yang kita bisa lakukan. Itu juga akan di-guidance di sini. Salah satunya adalah bagaimana mengelola cash flow. Ini penting, karena banyak sekali teman-teman UKM termasuk kami itu juga sama ngalamin yang namanya, kalau misalkan saya utang di bank, kemudian utang ini saya buat pakai apa? Beli mesin kah? Atau beli Avanza kah? Ini banyak loh kejadian seperti ini. Ini saya alokasikan untuk apa dulu ya? Gitu. Oh, ini ada sisanya begini, ya sudah saya beli yang lain dulu, beli gadget dulu, pakai iPhone, misalkan kayak gitu. Nah, itu juga kita akan guidance mana yang tepat, mana yang enggak. Ya, benefitnya sangat banyak dan ini hanya sekian ini yang saya jelaskan karena berbicara tentang komunitas yang besar seperti ini, apalagi tujuannya ekspor, tidak akan cukup hanya dijelaskan kurun waktu 30 menit sampai 45 menit saja. Butuh berhari-hari, butuh harus kita saring brainstorming kayak gimana. Itu benefitnya. Key partnernya siapa aja? Jelas yang pertama adalah government. Ya. Yang kedua siapa? Key partnernya. Bank atau perbankan. Jelas kita tidak akan lepas dari ini. Supportnya dari government dan bank ini sangat nyata dan real. Kami sangat terbantu dengan Disperindak Jawa Timur. Kalau kami di Jawa Timur. Sangat-sangat terbantu. Karena apa? Kita dapat informasinya. Kita dapetin ini. Ini ada trade mission. Ada misi dagang di sini. Ini ada Mas Adi. Ada yang cari produknya kayak begini-begini. Ada enggak? Dari collaboration yang ada, misalkan seperti itu. Pak, ini ada pelatihan. Coba kita ngisi bersama-sama, misalkan pelatihan bersama. Atau dari perbankan mungkin. Perbankan ya sumbernya duit. Artinya apa? Mereka membutuhkan membutuhkan satu proyek yang benar-benar nyata, yang benar-benar real, untuk apa? Untuk melakukan, ini loh, kalau saya misalkan jadi sponsornya satu proyeknya collaboration ini tujuannya jelas, endingnya jelas apa? Landing account. Loh, landing account itu apa Pak Adi? Landing account adalah kalau Anda melakukan transaksi di eksibisi internasional, Anda mau mengarahkan orang ini, bayar ini titiknya kemana? Transfernya kemana? Transaksinya melalui bank apa? Kan landing account-nya ke bank mana? Tergantung sponsornya kemana. Oh begitu, iya. Jadi yang dilakukan perbankan, mensponsori proyeknya collaboration, itu adalah berujungnya landing account langsung transaksi. Ya, bukan sebuah acara yang belum ada tujuannya untuk landing account atau transaksi. Enggak. Kalau di collaboration, itu ujung-ujungnya selalu duit dan penjualan. Karena kami pengusaha. Key partner berikutnya adalah business coach. Berbicara tentang business coach, variabel untuk melakukan ekspor bukan hanya melulu masalah ekspor, enggak. Tapi internal di dalamnya harus seperti apa, itu juga penting. Anda jago marketing, Anda jago melakukan ekspor, Anda punya teori yang 1000 lebih punya teori untuk melakukan ekspor. Anda rajin untuk menjelaskan tentang ini tentang ekspor, tapi internalnya nggak ngerti. So, pengusaha lebih mengerti tentang internalnya di dalamnya seperti apa. Dan kami memiliki satu platform yang bagus banget. Salah satunya portfolio yang kami punya adalah seorang business coach yang sudah pernah mendapatkan gelar top 100 business coach in the world by Action Coach. Bukan Indonesia. Jadi ini sudah internasional coach. Itu adalah salah satu background-nya kami. Kita memiliki seorang business coach yang mau ngajarin kita itu dengan dengan ini loh, ini yang bisa kita lakukan seperti ini. Nah, itu keuntungan Anda sebagai membernya di collaboration. Gitu. Dan masih banyak sekali business coach yang lain yang akan terkonek dengan kami. Dan tentu saja kami memilih orang yang tepat. Yang tepat apa? Untuk visi misinya dari komunitas ini. Yang pasti bukan hanya sekedar teori, tetapi praktisi. Dan hasilnya nyata. Bukan hanya diomongin doang. Itu sudah pasti. Key partner berikutnya siapa? Ya Anda, para UKM.
para UKM yang benar-benar real kepingin masuk ke fase 3 dan fase 4. Tuh, Pak, fase 3, 4 itu apa? Nanti saya jelaskan, karena ini menarik. Ya. Hanya UKM yang mau untuk masuk ke fase 3 dan 4. Dan komunitas ini akan dibuat sangat eksklusif. Ya, tidak semua orang bisa masuk ke sini, enggak semua. Ya. Oke. Itu berbicara tentang key partnernya kami. Nah, sekarang kita berbicara selanjutnya. Komunitas ini bernama Collaboration, yaitu Trusted Export Entrepreneur Community. Artinya ya berisi orang-orang yang sudah melakukan ekspor. Yang memang benar-benar niat untuk menjalankan bisnis ekspornya dengan benar. Dari mana? Dari internalnya dulu, kemudian outernya kayak gimana. Ini penting. Ini adalah kolakor timnya yang saat ini. Pak Agus Sanotio yang saya sempat singgung tadi di depan, seorang business coach yang pernah menjadi top 100 international business coach in the world by Action Coach. Jadi bukan business coach yang skalanya nasional, tidak teman-teman, tapi ini sudah internasional coach. Kemudian ada saya yang dampingi di awal. Ada Bu Poppy Komala yang ada di Jakarta saat ini, Pak Stephen Halim, seorang pengusaha juga. Jadi semuanya pengusaha. Yang terakhir Pak Agus Panjar, seorang CFO di PT Trinovasi Purnita Adidaya, yang juga akan ada di sini. Ini yang kolakor tim yang kami kepingin berbagi. Tanpa kami ini, apa ya, istilahnya, ya udahlah, kita coba bantu para UKM. Seperti apa nanti perkembangannya. Dan ini saya dengar-dengar Bu Poppy Komala ini lagi ada di Jakarta, melakukan mini exhibition dengan Kemendak, Kementerian Perdagangan Indonesia di sana. Kemudian juga bersama INA Export, yang sekarang sedang berlangsung sejak kemarin, hari ini terakhir. Dan ada sedikit bocoran karena ini baru berapa ya, 10 menit yang lalu saya dapat beritanya, kabar baik juga bahwa Collaboration ini ternyata sudah sampai Jakarta gaungnya, dan mereka ini sangat interest untuk bekerja sama dengan Collaboration. Jadi ini kedepannya kami akan bergiliran untuk memberikan apa ya, materi-materi untuk mereka pelaku ekspor yang mau ke fase 3 dan 4. Gitu. Jika hari ini teman-teman dengerin tentang materi ini, jika hari ini juga teman-teman melihat kolakor timnya ini 5 orang ini di depan ini, Anda harus yakin dan pasti Anda nanti suatu saat harus menggantikan kami. Kenapa? Karena komunitas ini mungkin hari ini kami yang mengawali berlima. Tetapi tujuan komunitas ini adalah mengangkat Anda untuk menjadi pengusaha ekspor yang benar-benar nanti bisa jadi terangnya orang lain. Kalau hari ini kami masih berlima ini, yuk ayo cepetan susul kami, sharingkan pengalaman Anda. Itu jauh lebih penting daripada cuma segudang teori. Teori tanpa praktek nggak ada artinya. Tapi ketika Anda melakukan sendiri, Anda men-sharingkan apa yang Anda lakukan, ya akan seperti apa yang saya katakan sekarang. Karena tidak ada yang membantah sama sekali, karena itu sharing saya. Dan itu yang kami alami gitu. Berlima di sini. Jika kami hari ini mau berbagi ke Anda, terima. Karena suatu saat Anda akan juga berdiri di sini menjadi kolakor timnya kami. Ya. Collaboration ini kalau dihitung-hitung dengan jari, masih berapa bulan? Kami masih, ya mulai September tahun lalu kami, ayo Pak Adi buat wadah kayak begini, ayo Pak Adi itu September. Tapi saya nggak kepikiran sama sekali. Karena apa? Karena saya sudah sibuk di perusahaan saya sendiri gitu. Saya nggak pengangguran untuk membuat ini. Terus sampai bulan Desember, sampai bulan Januari akhirnya, ya udahlah. 1 Januari akhirnya kita, ya udah kita launchingkan ini aja, namanya Collaboration. Gitu. Dan pada saat kami membuat ini, langsung ada tawaran, ini menarik juga, langsung ada tawaran dari Kanada. Kita buat Collabo Project pertamanya di Collaboration, namanya Collabo Project Kanada. Dan hari ini, beberapa hari terakhir ini sangat-sangat sibuk banget. Bahkan beberapa bulan timnya kami itu mempersiapkan Collabo Project Kanada ini. Dan dengan waktu yang singkat kami bisa mengumpulkan kurang lebih 49 peserta untuk F&B seluruh Jawa Timur.
dan sampai mengerucutnya ke top 7, top 7 yang akan hari ini juga diundang di sini. Kemarin juga kita mengadakan di Hotel Platinum. Itu ya mereka sudah ada beberapa yang produknya sangat diminati oleh buyernya. Dan memang kemarin sempat ada buyer kami yang satunya, jadi ada dua, yang satu Mr. David, kemudian yang kedua adalah Mr. Adam. Kok ya pas kebetulan Mr. Adam ini belum berangkat ke sini, kalau Mr. David sudah beberapa hari sebelumnya ke Jakarta dulu. Nah, Mr. Adam ini kebetulan kok ya pas ada bencana. Jadi bencananya go internasional sih. Ada beritanya di internasional juga, silakan di googling atau di YouTube. Penerbangan harus stop, cancel semua selama 72 jam hanya gara-gara ada badai salju. Tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita tujuannya adalah bagi seorang pebisnis ya. Yang penting tujuannya adalah jualan, bukan gosip. Karena kalau yang namanya pebisnis itu pasti, mohon maaf ya, ini ya pasti tidak akan ngomongin hal-hal negatif yang nggak ada kaitannya dengan penjualan. Kami tetap ongoing sampai hari ini pun. Kemarin kemana aja ya? Kemarin kita habis dari Platinum, itu masih harus meeting lagi malam. Oh enggak, malamnya. Enggak, besoknya pagi-pagi kita harus melakukan perjalanan ke Malang, ke Batu Malang. Itu pun juga kita langsung melakukan, Pak David langsung dimintain untuk potong pita dan sebagainya. Terus kemudian ada MOU, penandatangan kontrak. Jadi kalau misalkan Anda ketinggalan informasi ini, teman-teman, silahkan langsung follow Instagramnya Collaboration. Karena update-nya hanya ada di situ. Ada serah terima 1.000 US dollar juga ada, banknote di situ. Ada semua. Jadi apa ya? Kalau kami ini berbicara dengan bukti, itu sih bedanya. Hari ini pun kami terbang ke Bali. Dan di Bali ini kita menyaksikan sendiri begitu banyak produk-produk yang sangat bagus di sini. Dan malah kita ketemu dengan beberapa pengusaha, salah satunya juga yang dari Jakarta, tadi sempat ngobrol, Pak ini kalau bagus bisa ini dibawa ke Jakarta. Ternyata di Jakarta punya kantor di mana tadi, ibunya tadi mungkin ikut di sini juga ya, saya undang ke sini juga, ke Zoom-nya juga, ada kantor di Central Park. Nah ini saling mendukung gitu. Di Bali nanti kita juga setelah ini kita akan meeting lagi ya, seperti itu. Jadi ini satu terobosan yang sangat-sangat menarik. Begitu. Terus kemudian kita dipercaya lagi oleh salah satu bayarnya kita. Untuk apa? Dicari produk untuk keripik tempe, keripik buah, keripik sayur. Untuk pasar di mana? Tiongkok. Nah, kalau kita dengar kata-kata Tiongkok itu biasanya, waduh, ini pasti kapasitasnya besar. Betul, hari ini tadi saya makan siang dengan Mr. Adam. Mr. Adam bilang, waduh, itu kapasitasnya harus besar. Dia mengakui harus besar kalau masuk ke Tiongkok. Nah ini kendalanya para UKM di Indonesia adalah kapasitas, salah satunya. Tapi nggak usah khawatir, karena timnya yang sudah solid di Collaboration, Anda akan langsung di guidance bagaimana caranya bisa memenuhi kontrak. Saya nggak akan ngomongin detail tentang bagaimana caranya di sesi ini, karena apa? Sesi ini hanya pengenalan. Dan sebentar lagi Mr. Adam pasti akan join di sini. Loh, ini masih berapa bulan teman-teman? 2 bulan plus. Januari start, itu pun masih ya coba aja lah, kita coba ini gini. Nah, sudah ada Kanada, sudah ada Tiongkok. Minggu depan saya sudah ditunggu buyer dari Taiwan. Untuk meeting bersama nyarinya produk apa aja. 2 minggu lagi dengan Thailand. Rencananya nyari biskuit salah satunya wafer. Lah kalau setiap minggu harus ada meeting seperti ini, kira-kira selama 12 bulan, kira-kira penuh enggak? Ya penuh. Terus saya tanya lagi, ini loh yang sebelah kanan ini Tiongkok ini, cari keripik tempe, keripik buah, keripik sayur. Ada kaitannya enggak dengan popcornnya overdose yang saya kembangkan? Enggak ada. Saya juga enggak kengangguran teman-teman untuk mencarikan untuk keripik tempe, buah, dan sayur. Untuk siapa? Untuk Anda. Di komunitas ini. Kalau saya cuma berpikiran untuk saya, ya saya enggak akan, ini biar diurus staf aja, enggak usah nyari. Biar saya yang nyari bayarnya untuk overdose saja. Seperti itu. Tapi ini sudah salah satu bagian dari pelayanannya kami gitu. Untuk menjalankan ini. Jadi next project di depan itu sangat banyak. Dan next project di depan itu pasti bukan hanya untuk umum. Pasti kita eksklusifkan ke para membernya Collapop
collaboration. Judulnya apa? Colla Partner. Anda bergabung deh jadi Colla Partner. Caranya sangat simpel kok. Nanti tanyakan ke admin. Tolong adminnya di chat ya. Di kolom chat tolong disampaikan di situ nomor WA yang bisa dikontak officialnya yang mana. Oke, next. Role model. Hari ini role model yang kita pakai adalah PT Trinovasi Gurmeta Adidaya. Kenapa? Karena sampai hari ini kami masih belum menemukan UKM, ya mohon maaf ya, karena kita mungkin kurang survei, tapi hari ini di membernya kami yang terdaftar, yang masih bisa dipakai untuk sebagai icon role model adalah PT TGA. Kenapa? Ini contohnya. Kita bisa langsung melihat di sini. Ini footprints perjalanan atau jejaknya PT TGA yang sudah dilakukan. Ini bukan promo ya teman-teman, bukan. Tapi ini adalah footprints atau jejak yang kita memang benar-benar sudah lakukan. Yang pertama adalah jelas, brand positioning-nya kita sudah punya. Sebagai footprints-nya kami, the first celebrity lifestyle gourmet popcorn in the world, ini pun tidak dimiliki oleh nenek moyangnya popcorn. Nenek moyangnya popcorn di mana? Di Amerika. Mereka tidak pernah mengkonekkan tentang produk popcorn dengan artis, enggak. Kedua, PT TGA telah melakukan 170 kali lebih di Indonesia Pop Market partisipan. Ikut basar sebanyak 170 kali dalam kurun waktu 3 tahun. Bayangin 3 tahun itu yang normal hanya 7 bulan. Sisanya pandemi. Dan itu kami masih bisa melakukan di 8 kota. Itu enggak sembarangan. Ya. Recognized by Indonesian Trade Representative abroad. Di luar negeri, kami sudah sangat dinanti-nantikan untuk ikut international exhibition dari pavilionnya mereka. Oh begitu ya? Iya. Tahun ini pun kami sudah mendapatkan 10 undangan resmi dari beberapa perwakilan perdagangan di luar negeri untuk ikut serta ngisi pavilionnya mereka. Bukan sebagai produknya dibawa sana, enggak. Tetapi keseluruhan sistem yang kita punya untuk menjalankan international exhibition. Bayangin teman-teman. Ini sebagai bocoran aja ya. Ada nanti akan Anda dapatkan sebagai member, itu akan Anda dapatkan yang namanya sales step. Sales step untuk dunia ekspor, kami punya 14 step menuju closing. Jadi sebelum Anda kontrak, itu ada 13 step berarti, rangkaian yang akan Anda dapetin. Jadi teman-teman, kalau hari ini Anda tekan MOU, jangan, aduh, MOU masih jauh. MOU itu kalau tidak salah masih langkah ke-8 kalau tidak salah. Step ke-8. Belum yang terakhir. Yang terakhir itu adalah berbicaranya tentang, ya sudah, orangnya titi, orangnya transfer, orangnya melakukan pembayaran. Itu langkah atau step ke-14. Siapa yang hari ini Anda begitu bangganya ketika Anda melakukan business matching? Kayak saya dulu. Business matching teman-teman, itu masih langkah ke-4 atau ke-5. Step ke-4 atau ke-5. Dari seluruh rangkaian sales step yang kita punya. TGA sudah memiliki sales step, pertamanya 6. Naik jadi 10, sekarang jadi 14. Ada rangkaian-rangkaian yang Anda harus sadar bahwa ekspor berbeda dengan hanya penjualan biasa. Kalau penjualan biasa Anda kirim sampel, dicoba orangnya, setuju, oke, enak. Yes, delicious, ya sudah saya beli. No. Berbicara ekspor, sales step-nya bukan seperti itu. Saya masih ada yang nego sampai hari ini. Kemarin ikut Trade Expo Indonesia, kami dapat fasilitas dari Export Coaching Program dan Kemendak untuk datang ke sana untuk ngisi pavilionnya. Sampai hari ini, kelas ECP-nya sudah buyar, sudah lulus kita. Tapi sampai hari ini teman-teman, saya masih melakukan negosiasi dan bisnis matching sama mereka berulang-ulang. Ada yang dari South Africa itu sudah bisnis matching ke-5. Bayar yang sama, calon bayar yang sama. Ada yang dari Dubai, sudah bisnis matching ke-4. Dan itu masih bisnis matching. Anda harus sadar, Anda harus tahan banting kalau menjalankan sebuah bisnis ekspor. Dan kami catat itu semua.
Rangkaian journey-nya seperti apa, perjalanannya seperti apa dalam sales step. Ada namanya commitment letter, ada lagi namanya, macam-macam. Saya nggak akan bahas detail di sini, karena itu materi untuk member, dan itu eksklusif. Footprint yang berikutnya apa? 38 kali melakukan business matching dengan potensial buyer dalam kurun waktu 1 tahun. Bayangin 1 tahun itu 12 bulan. Kita melakukan 38 kali business matching. 5 kali join international exhibition di Asia dan Afrika. Itu kita punya materi loh teman-teman. Untuk siapa? Untuk yang jaga. Jadi ya SPG-nya internasional, itu kita ajarin sistemnya overdose, kalau lagi melakukan international exhibition atau melakukan bazar, itu seperti apa. Sama persis dengan caranya kita untuk menjelaskan atau nerangkan ke orang-orang yang mau jaga bazarnya overdose di Indonesia. Cuman bedanya pakai bahasa Inggris. Jadi, sangat tidak mustahil kalau di Indonesia jualan overdose di bazar sold out, pasti di luar negeri pasti juga akan sold out karena sistemnya sama. Dan ini terjadi 5 times. Dan dalam kurun waktu hanya 1 tahun, 1 tahun terakhir, kita bisa sales on 3 continent in a year. Artinya adalah 1 tahun terakhir kita menjual di 3 benua berbeda. Dan sebentar lagi benua keempat. Dengan cara apa? Dengan cara yang di-guidance-kan oleh coach-nya kami. Dan kami kepengen berbagi. Dan ini fase-fase yang saya jelaskan dari awal. Saya singkat-singkat dari depan tadi. Ada 4 fase yang Anda akan lalui sebagai seorang eksportir. Yang pertama adalah step 1 adalah before. Before artinya kalian belum melakukan ekspor. Seperti kami di awal mula. Ini step 1-nya. Pengen ekspor, tapi belum melakukan ekspor. Jadi cari hal-hal yang basic dulu. Dan kami jalani. Dan kami sangat benar-benar senang banget ketika kami mendapatkan pembelajaran dari export coaching program. Ini sangat jelas. Kenapa? Dasarnya kita benar-benar dapetin. Oh, caranya begini ya. Oh, caranya begini. Oh, jadi Anda harus bersyukur kalau Anda kepilih untuk masuk menjadi pesertanya Expo Coaching Program. Kenapa? Di situ Anda dapetin secara dasar. Tapi Anda dapetin semua kalau Anda komitmen Anda mau belajar. Kalau enggak, pasti enggak dapat. Kami kejar habis-habisan. Jadi mohon maaf di sini ya. Mohon maaf para coachnya kita yang kemarin di ECP Malang, Export Coaching Program yang di Malang. Karena apa? Hampir 24 jam per hari saya gangguin terus. Saya enggak berhenti nanya. Nanti coba tanya aja kalau misalkan kenal dengan coach saya ya. Ada coach Udin dan juga coach Santi. Mereka setiap hari pasti saya cari. Tujuannya cuma satu, kepengen tahu. Kepengen berkembang. Itu yang kami lakukan. Step 2. Step 2 ini baru memposisikan dirinya ready untuk ekspor. Step 2 ini ready benar-benar secara produk oke, secara tim oke, secara branding oke lah. Ini sudah produknya sudah oke, ini produknya wes pokoknya saya ready. Ini berbicara step 1 dan step 2. Ya, kalau sudah ekspor berarti ekspornya LCL lah. Itu step 2. Saya tidak berbicara FCL. Ya. Ready adalah di posisi yang itu. Step 3-nya apa, Pak? Nah, step 3 ini yang kita cari. Bagi teman-teman yang sudah step 2, yang sudah melakukan LCL, yang sudah mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari program-program seperti ECP, Export Coaching Program. Nah, ini tujuannya sekarang adalah Anda bagaimana melakukan step up. Dari yang LCL jadi FCL. Dari yang FCL 6 bulan sekali jadi FCL per 2 bulan sekali. Itu masuk ke step up. Disinilah komunitas ini berfungsi. Dari step 2 menuju step 3. Dan yang lebih ngeri adalah di step 4. Scale up. Scale up bagaimana bukan hanya ngomongin LCL, FCL, bukan hanya ngomongin dari satu negara ke negara yang lain, enggak. Tapi bagaimana Anda melipat gandakan tentang penjualan Anda. Kalau sudah, gini ya, prinsipnya kalau pengusaha saya kasih tahu bocorannya ya. Kalau Anda sebagai seorang pengusaha, ya jangan sampai cepat puas. Kalau sudah ada kontrak 1 bulan 1 kontainer, kira-kira kalau dengan programnya kita di collaboration, Anda dapetin materi yang scale up,
1 kontainer per bulan jadi 1 kontainer per minggu, kira-kira mau? Ini pertanyaan pancingan. Bagi orang yang niat dan benar-benar mau sukses, pasti ngomong, siap Pak. Tapi bagi orang yang belum siap, masih di step 1, step 2, mereka akan berpikir, cek Pak, saya kan harus utang dulu Pak. Loh, utang untuk apa? Ya utang untuk beli mesin, utang untuk meningkatkan kapasitas produksi, untuk memperluas pabriknya lagi. Iya, yang penting niat dulu. Ya, scale up ini penting. Ujung akhirnya di scale up. Anda teman-teman ngeri kalau ada di collaboration ini. Kenapa? Karena kita loh menemukan salah satunya, ya, salah satunya di tempat kami. Itu ada yang sekali ngirim, itu sudah bukan pakai kontainer lagi. Pakai apa? Vessel. Setiap ngirim 2 kapal langsung berangkat ekspor. Loh, ada Pak? Ada. Hidup orangnya. Hidup. Nanti saya akan kenalkan, tapi khusus member ya, karena ini eksklusif. Ya, enggak di acara-acara untuk pengenalan seperti ini. Oke, Anda akan belajar langsung dengan orangnya. Itu di membership-nya kami. Nah, why exclusive coaching? Saya singkat aja karena saya tidak akan menjelaskan ini secara detail. Jaga akuntabilitas itu apa, Pak? Nanti itu materi yang lain. Jaga fokus action, partner brainstorming, sumber pengetahuan, dan tools bisnis. Jadi bisnis dasarnya juga harus diperbaiki. Jangan cuma ngomongin tentang perluasan ekspor doang. Enggak. Memberi kritik dan feedback positif namanya. Coach ya harus memberikan kritik, feedback yang positif. Dan Anda harus terima. Untuk apa? Perbaikan diri Anda sendiri. Dan dorongan untuk maju terus. Saya nggak akan detail tentang ini. Nanti ada materi selanjutnya. Ya, dari mana? Nanti dari admin officialnya Collaboration yang akan memberikan informasi. Ini juga yang akan dipelajari adalah 6 kunci suksesnya FCL. Workshop ini yang akan salah satunya kita beri. 1, berjalan dari mulai fondasi dulu, marketing dan branding, sales, sistem operasional, leverage keuangan, power team. Ini 6-6-nya yang kalian akan dapetin. Lupa itu tentang apa aja? Saya enggak jelasin sekarang, karena ini hanya pengenalan. Ini international exhibition yang saya katakan tadi. Di tahun 2022 kita sudah melakukan berbagai macam, dan yang paling jelas itu pasti ada brand positioning kami. Dan juga USP-nya jelas. Tuh lihat, mau sampai ke Afrika ya tetap pakai kuning sama hitam, bahkan raknya juga ada di sana. Neon box-nya pun juga sama. Itu sistem yang bekerja. Kita nggak kirim dari sini, mereka sendiri yang provide di sana. Di Indonesian Fair yang di Thailand juga sama, itu yang SPG-nya pakai kuning hitam. Tuh. Itu juga sama. Melakukan cara yang sama. Saya cuma, oh, laku ya Bu? Laku Bu. Anu Pak, semuanya sholat. Oh ya, terima kasih Bu. Di Taiwan sekarang diteruskan, dilanjutkan oleh bayarnya kami. Cara yang sama. Sudah bukan kami lagi yang ikut pameran, tapi bayarnya kami yang ikut pameran. Karena apa? Karena kami yang mengguidance mereka, mengarahkan mereka untuk melakukan penjualan yang efektif. Ini di Trade Mission, di ETI yang tengah ini, yang bawah ini, orang-orang Amerika ini. Nah, ini kemarin kita langsung dari ECP, dari Kemendak. Yang kiri bawah, nah ini juga kami berterima kasih banget dengan Disperindak Jawa Timur. Ketika kami diajak ke sana, loh itu langsung tanda tangannya kan 3 tuh MOU-nya. Tapi apakah MOU selesai? Sales step-nya? Enggak. Seperti yang saya bilang tadi, MOU itu masih langkah 10, enggak, di bawah 10. Masih belum mendekati titik atau transaksi yang sebenarnya. Oh gitu ya Pak? Iya, kalian akan dapetin di membership-nya kami. Pengajarannya kayak gimana? What next? International Exhibition 2023. Tercatat sepertinya 6 negara. Itu yang akan kita lakukan international exhibition-nya di tahun ini. Salah satunya di Kanada. Oke, jika Anda benar-benar kepingin tahu tentang komunitas ini lebih lanjut, silahkan catat nomor ini, emailnya ini, termasuk Instagramnya ini. Kalian langsung nanti bisa kontak di situ dan Anda mendapatkan informasinya secara komplit.